بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالمحبة، محبة الله عز وجل، وهي روح العبودية ومرتكزها، وهي محبة عبودية لله عز وجل تستلزم ذل المحب وخضوعه لله واستسلامه لأمره وتقديم طاعته على طاعة غيره. وهذه المحبة حق لله، لا يجوز أن يجعل مع الله فيها شريكا كائنا من كان، ومن جعل مع الله شريكا فيها فقد سوى غير الله بالله في حق من حقوقه جل في علاه. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم إذا دخلوا النار يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية في المحبة المستلزمة للذل والعبودية والخضوع. ومثلها قول الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ومعنى يعدلون أي يسوون غير الله بالله. فمحبة العبودية التي تستلزم الذل والخضوع والانقياد والاستسلام هي حق خالص لله عز وجل، لا يجوز أن يجعل لغيره منها شيء، لا قليل ولا كثير. ومتى صرف المرء شيئا منها لغير الله كان مشركا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة منه والرجوع إلى التوحيد. وقد صدر الترجمة بالآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا فيه ذكر لحال المشركين به، وأن حالهم في الدنيا أنهم قد اتخذوا أنداد أي أوثان ومعبودات من دون الله عز وجل وسووها بالله في المحبة والتعظيم. ولهذا قال: يحبونهم كحب الله، أي يسوونهم بالله في المحبة. والآية تفيد أنهم يحبون الله، لكن محبتهم لله ليست خالصة، جعلوا مع الله فيها شريك، فلم تنفعهم هذه المحبة، بل صاروا بذلك كفارا مشركين من أهل النار يندمون على هذه التسوية يوم القيامة، كما مر معنا في الآية: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الحاصل أن هذه المحبة خاصة بالله عز وجل، لا تصلح لسواه، ويجب أن يخص وأن يفرد بها. وهي محبة عبودية تستلزم الذل والخضوع والاستسلام لله وتقديم طاعته وأمره على طاعة غيره وأمر غيره. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para
Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang baru. Beliau berkata babun qaulullahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Saya ulangi, Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada." Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, syarikat-syarikat bagi Allah, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan mereka terhadap Allah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul ini ditulis oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab rahimahullah untuk menjelaskan perkara yang berkaitan dengan mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Dan cinta kepada Allah merupakan ruhul ubudiyah, merupakan ruh dari peribadatan dan poros dari peribadatan. Dan yang dimaksud dengan cinta kepada Allah di sini adalah cinta ubudiyah, cinta yang merupakan bentuk ibadah yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta ini ya bukan sembarang cinta, tapi cinta yang merupakan cinta ibadah. Yang cinta ini menelurkan atau melazimkan ketundukan sang pecinta. Ya, orang yang mencintai kalau sudah merasa cinta kepada Allah, maka dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pasrah dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada selain Allah. Dan cinta seperti ini, cinta ibadah, ini merupakan hak Allah murni. Tidak boleh seorang membagi cinta ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun juga tidak boleh. Ya, tidak boleh ada syarikat dalam hal ini. Hanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan syarikat bagi Allah, tandingan bagi Allah, dan memberikan cintanya, cinta ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang musyrikin tatkala mereka di neraka jahanam. Tatkala mereka menyesal, mereka berkata, "Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin. Idh nusawwikum bi rabbil alamin." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh kami di dunia dalam kesesatan yang nyata." Kapan? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Tatkala kami menyamakan kalian, itu sembahan-sembahan mereka, kami samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kami samakan dalam hal kami mencintai mereka sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyesal tatkala di akhirat, ya, mereka dalam neraka jahanam. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun." Kemudian orang-orang kafir, mereka ya'dilun, yaitu mereka menyamakan sesembahan-sembahan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Disamakan dalam hal apa? Bukan disamakan dalam hal penciptaan. Mereka tahu yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyamakan Allah dengan sembahan-sembahan mereka dalam hal kecintaan. Sebagaimana mereka cinta kepada Allah dengan cinta ibadah, mereka juga cinta kepada sembahan-sembahan mereka dengan cinta ibadah. Oleh karenanya, ya, kecintaan ibadah yaitu kecintaan yang konsekuensi menimbulkan adanya ketundukan, yang melazimkan timbulnya ada ketundukan, kehinaan terhadap yang dia cintai, ya, kemudian menjalankan pasrah terhadap segala perintahnya. Ini hanyalah hak murni Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah, tidak sedikit maupun banyak, tidak boleh. Barang siapa yang menyerahkan cinta ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat kesyirikan dan dia akan terancam kekal dalam neraka jahanam, kecuali jika dia bertobat kepada Allah dan kembali lagi kepada tauhid. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah membuka bab ini dengan membawakan firman Allah yang tadi telah kita sebutkan di awal pengajian, yaitu Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Di antara orang-orang ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, syarikat-syarikat tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi kaum musyrikin, ya, di mana mereka mengambil tandingan-tandingan, sesembahan-sembahan selain Allah. Kemudian mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sembahan-sembahan mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka juga cinta kepada Allah. Perhatikan ayat ini menjelaskan mereka, orang kaum musyrikin, mereka cinta kepada Allah. Hanya saja selain mereka cinta kepada Allah dengan cinta ibadah, mereka juga cinta kepada selain Allah. Sehingga mereka menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada syarikat-syarikat sembahan-sembahan mereka. Ya, oleh karena hal ini menunjukkan cinta mereka kepada Allah tidaklah murni.
Ya, tidaklah murni. Karena kecintaan yang tidak murni seperti ini, maka tidak bermanfaat bagi mereka. Jadilah mereka musyrikin. Dan jadilah mereka masuk dalam neraka jahanam. Dan mereka akan menyesal pada hari kiamat kelak karena mereka telah menyamakan cinta mereka kepada Allah dengan cinta mereka kepada selain Allah dengan berkata, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, sungguh kami dalam kesan yang nyata, kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, tatkala kami menyamakan kalian sembahan-sembahan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta ibadah ya, ini hanyalah hak Allah murni, ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta ibadah, cintaan yang menimbulkan ketundukan, menimbulkan kepasrahan terhadap perintah Allah dan mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada selain Allah. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه الآية أوردها رحمه الله تعالى لأن فيها وعيدا لمن قدم هذه الثمانية أو شيئا منها على محبة الله ومحبة رسوله وفعل ما أوجب سبحانه وتعالى. والناس جبلوا على محبة هذه الأمور الثمانية، فالثمانية المذكورة في الآية هي محاب جبلت النفوس على حبها، فكل إنسان يحب والده ويحب أهله وأبناءه وتجارته ومسكنه، فالنفوس جبلت على محبة ذلك، ولا شيء في ذلك ولا حرج، ولم يكلف المسلم بالامتناع عن هذه المحبة لهذه الأشياء، ولا يؤاخذ العبد عليها، لكن الخطورة أن يقدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله ورسوله. وهذه المحبة، محبة الله ومحبة رسوله، هي المحبة التي تستتبع أثرها من الملازمة للطاعة وتقديم الأمر، نظير ما جاء في الآية الكريمة قول الله عز وجل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجعل علامة صدق المحبة حسن الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم منهاجه القويم. Kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu." Katakanlah, jika orang tua kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah, maka tunggulah, yaitu tunggu ya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibawakan oleh penulis ya, karena dalam ayat ini ada ancaman ya, barang siapa yang mendahulukan 8 perkara ini, kecintaan terhadap 8 perkara ini daripada kecintaan kepada Allah, ya, apakah dia mendahulukan 8 perkara ini atau salah satunya, yaitu didahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang Allah perintahkan, fatarabbasu, maka tunggulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 8 perkara ini adalah perkara yang biasanya dicintai oleh manusia. Jiwa manusia ya diciptakan oleh Allah memiliki tabiat cinta kepada perkara ini. Setiap orang tentu cinta kepada kedua orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Setiap orang juga tentu cinta kepada anak-anaknya. Setiap orang juga tentu cinta kepada saudara-saudaranya. Setiap orang tentu cinta kepada istrinya. Setiap orang tentu cinta kepada kerabatnya, keluarganya, dan juga cinta kepada harta yang dia cari.
Dan dia juga cinta terhadap perdagangan yang dia khawatirkan kerugiannya. Dan dia juga cinta kalau punya rumah, dia suka dengan rumahnya. Ya, ini 8 perkara yang jiwa memang diciptakan oleh Allah cinta dengan perkara ini. Dan tidak mengapa seorang mencintai hal-hal tersebut. Cinta kepada ayah, kepada anak, kepada rumah, suka dengan rumahnya, suka dengan hartanya. Ini perkara yang wajar. Ya. Kita tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk tidak mencintai hal-hal ini. Ini keluar daripada kewajaran. Ya. Artinya wajar jika seorang cinta kepadanya, karena memang sudah jibili, sudah perkara yang dari sananya seperti itu. Yang jadi masalah, kalau sampai kita mendahulukan kecintaan terhadap 8 perkara ini, atau salah satunya dari 8 perkara ini lebih kita dahulukan daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang jadi masalah. Ya. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang harus menimbulkan dampak dari cinta tersebut. Apa buktinya cinta kepada Allah dan Rasulnya? Itu adanya ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, di sini ada bukti bahwasanya cinta kepada Allah ada buktinya. Maka Allah menjadikan bukti seorang cinta kepada Allah adalah dia berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak boleh mendahulukan kecintaan terhadap 8 perkara duniawi ini daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan ini diancam oleh Allah. Kata Allah, fatarabbasu, maka tunggulah ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajah. Wa hadha al-hadith ma'ashir al-kiram فيه أن المرء لا يؤمن الإيمان الواجب، الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ويعاقبه على تركه، حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلى قلبه من حبه لولده ووالده والناس أجمعين. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال. بل جاء في صحيح البخاري ما يدل على وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس، كما في قصة عمر رضي الله عنه لما قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. وهذه المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام ليست مجرد دعوة، بل هي محبة صادقة تقتضي طاعته فيما أمر واتباعه فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المحبة، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، تابعة لمحبة الله ولازمة لها. Kemudian penulis membawakan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Ya. Nabi mengatakan, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Hadis ini menjelaskan tentang iman yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu harus mendahulukan cinta kepada Nabi SAW dalam hati kita. Kita harus lebih cinta kepada Nabi daripada anak kita, daripada kedua orang tua kita. Ya. Dan iman ini adalah wajib. Kalau seorang tidak memiliki iman seperti ini, kecintaan seperti yang tidak dia miliki, maka Allah akan menghukum dia. Karena ini hukumnya wajib, menjadikan Nabi lebih kita cintai dalam hati kita daripada anak kita, daripada orang tua, bahkan dari seluruh manusia. Kenapa? Karena Rasulullah SAW merupakan sebab manusia dapat hidayah, yang mengeluarkan mereka dari jalan
kegelapan menuju terang benderang dengan sebab Nabi SAW. Nabi merupakan sebab terselamatkannya mereka dari kesengsaraan, daripada kesesatan. Bahkan telah datang dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bukan hanya harus mencintai Nabi lebih daripada kedua orang tua, lebih daripada anak-anak, daripada seluruh manusia, bahkan harus lebih mencintai Nabi daripada diri kita sendiri. Sebagaimana dalam kisah Umar, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Kata Umar, "Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku." Kata Nabi SAW, "Belum ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Belum, kecuali yang benar imanmu kalau engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Maka Umar saat itu juga berkata, "Al-an ya Rasulullah, sekarang la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Sungguh sekarang aku lebih cinta kepada engkau, bahkan lebih cinta kepada dirimu daripada diriku sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar." Maka sekarang telah benar ya Umar imanmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi adalah cinta yang sangat indah. Tetapi ingat, dia bukan hanya sekedar cinta yang dipropagandakan tanpa ada bukti. Kalau ngaku-ngaku semua orang bisa, tetapi cinta ini harus ada buktinya. Apa bukti cinta kita kepada Nabi SAW? Yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana buktinya kalau cinta nggak mengikuti sunnah Nabi SAW? Kemudian apa? Buktinya juga membenarkan segala yang diucapkan oleh Nabi. Ya, itu berarti kita cinta kepada Nabi SAW. Kemudian menjalankan segala perintah Nabi SAW. Itu bukti kita cinta kepada Nabi SAW. Demikian juga kita menghalangi diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini yang dikatakan benar cinta dengan bukti. Dan cinta kepada Nabi SAW merupakan bentuk dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: ولهما عنه أي للبخاري ومسلم عنه أي أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. هذا الحديث نظير ما سبق في بيان عظم شأن محبة الله التي هي الأصل، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يتبع لمحبة الله عز وجل، وما ينبغي أن يترتب على هذه المحبة من عمل وطاعة وإصلاح للقلب، بحيث يكون يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله، وأن يكون في عنايته بهذا الدين ومحافظته عليه يؤثره على كل أمر، حتى إنه يكره أن يعود في الكفر كراهية شديدة بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ومآل الكافر إلى النار إن مات على كفره بالله سبحانه وتعالى. وقول في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا فيه أن الإيمان له حلاوة ولذة ونعيم وذوق حلو يجده المؤمن في قلبه، وهو أعلى كما قال العلماء من حلاوة الشيء الذي يطعمه الإنسان بفمه ويجد له طعما حلوا وجميلا. الأول من هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب لي مما سواهما، أي أن تكون محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة المال والولد والأهل والتجارة، وثنى في المحبة هنا قال سواهما لتلازم المحبتين، وأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تبع لمحبة الله.
الأمر الثاني قالوا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي يحب المرء المستقيم المطيع لا يحبه إلا لله، أي لأجل طاعته لله. والثالث أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أن يعود في الكفر أي يرجع إليه. فكراهية للعودة إلى الكفر مثل كراهيته لأن يلقى في النار، لإدراكه لخطورة الكفر وما يفضي إليه بصاحبه من دخول للنار يوم القيامة إن مات على ذلك. وقد جمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين أمور ثلاثة: الأول الأصل وحب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني التفريع أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالث دفع الضد أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال: وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان له حلاوة وله طعم جميل ومذاق حسن، لكن لا يبلغ العبد ذوق هذه الحلاوة حتى تجتمع فيه هذه الخصال. Kemudian Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya. Beliau berkata, walahuma anhu, kemudian juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, jika 3 perkara tersebut terdapat pada diri seorang, maka dia akan menemukan manisnya iman. Apa 3 perkara tersebut? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain mereka berdua. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidak dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrah an yukdhafa fin nar. Dan dia benci benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yajidu ahadun halawatal iman hatta ila akhir hadis. Itu tidaklah salah seorang dari kalian merasakan manisnya iman sampai dia mengumpulkan 3 perkara ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu yang menjelaskan tentang agungnya cinta kepada Allah, ya, dan cinta kepada Allah merupakan landasan pokok pertama, dan juga menjelaskan tentang agungnya cinta kepada Nabi SAW yang merupakan tabak pengikut kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga menjelaskan tentang apa konsekuensi dari cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah berupa amal dan ketaatan. Ya, serta memperbaiki bagaimana seorang cinta kepada Allah berusaha memperbaiki hatinya, ya, sampai dia tidaklah mencintai kecuali karena Allah. Ya, dan dia tidak membenci kecuali hanya karena Allah. Oleh karena seorang tatkala cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi sungguhnya, maka akan timbul dalam hatinya dia tidak mencintai kecuali karena Allah dan tidak membenci kecuali juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sungguhnya, maka ini akan menjadikan dia lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada selainnya. Ya. Demikian juga sampai dia benci kalau dikembalikan kepada kekufuran, dia kembali kepada kekufuran, ya, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam neraka jahanam. Yaitu kebenciannya, ya, kepada kekufuran sama seperti kebencian dilemparkan dalam neraka jahanam. Karena dia telah tahu bahwasanya orang kafir, ya, bagaimana nasib mereka? Orang kafir kalau dia meninggal dalam kondisi kafir, maka ujung-ujungnya akan masuk neraka jahanam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Rasulullah SAW bersabda di awal hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman."
Ada 3 perkara yang jika terdapat pada seorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Ini dalil bahwa iman itu punya rasa. Iman itu ada rasa manis, kebahagiaan, kelezatan yang seorang mukmin merasakannya dalam hatinya. Dan kata para ulama, manisnya iman ini lebih manis daripada makanan yang dimakan dan dirasakan oleh lisan. Ya, kebahagiaan tersebut sangat indah, lebih manis daripada makanan yang dirasakan oleh lisan. 3 perkara tersebut yang menyebabkan adanya manisnya iman. Yang pertama yaitu dia an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Ya. Yaitu dia mendahulukan cintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan terhadap harta, terhadap anak, terhadap perdagangan, terhadap rumah-rumah, terhadap tempat tinggalnya. Ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih daripada hal ini seluruhnya. Ya, di sini Rasulullah SAW mengatakan ahabba ilaihi mimma siwahuma. Harus lebih dia cintai ya seluruhnya perkara, dia harus lebih cintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan selain keduanya, maksudnya keduanya di sini itu Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menggabungkan keduanya, Allah dan Rasulnya dalam satu kalimat, ya karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi saling melazimi. Barang siapa yang cinta kepada Allah, dia harus cinta kepada Nabi, dan barang siapa cinta kepada Nabi, dia harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, kata Nabi SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Itu seorang akan merasakan manisnya iman kalau dia mencintai seseorang, tidak dia cintai orang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia cinta orang tersebut? Karena bukan karena keduniaan, bukan karena apanya, tapi karena ketaatannya. Dia dapati orang ini taat kepada Allah, orang ini mustaqim, ya. Orang ini baik, maka dia cinta orang tersebut karena orang ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintainya seperti mencintai orang lain karena ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dan yang ketiga, perkara yang menimbulkan manisnya iman itu dia benci kepada kekufuran. Dia tidak ingin kembali kepada kekufuran, sebagaimana kebencian dia kalau dilemparkan dalam api. Ya, jadi dia tahu seperti itu, dilemparkan dalam neraka jahanam. Karena dia tahu bahwasanya kekufuran itu merupakan perkara yang buruk dan bisa mengantarkan orang yang kafir kalau meninggal dalam kondisi kafir kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Oleh karenanya hadis ini, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan 3 perkara. Yang pertama adalah asal, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian cabang daripada cinta Allah dan Rasulnya adalah ya mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga yaitu menolak lawan daripada cinta kepada Allah, yaitu ya jangan sampai ya suka kembali kepada kekufuran. Jadi benci kepada kekufuran, ya sebagaimana benci terlemparkan dalam neraka jahanam. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya seorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai terkumpul padanya 3 perkara ini. Ya, ini dalil bahwasanya iman itu ada kelezatan, ada manis, ada kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang hamba. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان مكانة هذا الأمر العظيم وهو الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله وأنه أوثق عرى الإيمان وأن العبد لا ينال ولاية الله إلا بذلك وولاية الله للعبد هي توليه بالمحبة والنصرة والدفع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا فلا تنال ولاية الله إلا بذلك أي أن يكون العبد هكذا شأنه في حبه وبغضه وولائه ومعاداته يحب في الله لا في الأهواء ويوالي في الله لا في الأهواء فإذا كان كذلك استحق ولاية الله له. ثم بين رضي الله عنه أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان وطعمه حتى وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك أي
يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ثم بين عن حال الناس ويتحدث عن الزمان الأول. قال: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، والناس لا يزدادون بعد الزمان الأول إلا شدة، بل وجد في الناس من أصبح يوالي على الشرك وعلى البدع وعلى الخرافة، فمن شاركه في بدعته وخرافته أحبه، ومن رفضها ولم يقبلها أبغضه. وهذه من المصائب العظيمة والجهل الشديد بدين الله سبحانه وتعالى. قد قال ابن عباس رضي الله عنه: وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم مضرة عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم ختم رحمه الله بما رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال: المودة، أي أن المودة التي بين الناس مهما عظمت وقويت إذا كانت ليست في الله ولا لأجل الله فإنها تنقطع ولا تدوم، كما في الآية المتقدمة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وبهذا انتهت هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع قريب مجيب. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada athar yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah bidzalik." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, barang siapa yang mencintai karena Allah, yang benci karena Allah, yang membela karena Allah dan memusuhi karena Allah, maka diraihlah kewalian terhadap Allah, diraih dengan hal ini seluruhnya. Walan yajid abdun ta'mal iman wa in kathrat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya iman meskipun dia banyak salatnya, meskipun dia banyak puasanya, sampai dia seperti ini, yaitu dia mencintai dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa qad sarat 'ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya. Sekarang kebanyakan jalinan persaudaraan di antara manusia, jalinan persahabatan hanya karena perkara dunia. Wa dzalika la yujidi ala ahlihi syai'an, dan ini tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali. Hadis ini riwayat Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam athar ini Ibnu Abbas menjelaskan tentang agungnya perkara cinta kepada Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, membela karena Allah dan memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh dalam riwayat disebut authaqu ural iman, yaitu tali iman yang paling kuat, yaitu apa? Al-bughdhu fillah wal hubbu fillah, benci karena Allah dan cinta karena Allah. Ya, di sini juga disebutkan yang dimaksud dengan walayatullah, yaitu seorang yang kalau benci karena Allah dan cinta karena Allah, dia akan meraih wilayah Allah, yaitu dia akan menjadi wali Allah dan Allah akan menolongnya. Ya, namanya walayah itu tauliyah, yaitu Allah akan menolong dia dan Allah akan membantunya. Sebagaimana firman Allah, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bahwasanya seorang tidak akan meraih kewalian dari Allah sampai dia seperti itu modelnya, yaitu selalu kondisi dia kalau ingin mencintai, dia mencintai karena Allah. Bukan karena hawa nafsu dia mencintai. Dia menjalin persahabatan karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kemudian dia membenci seorang pun bukan karena hawa nafsu pribadinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membela seorang
bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memusuhi seorang bukan karena hawa nafsunya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kondisinya seperti ini, tidaklah mencintai dan tidaklah membenci kecuali karena Allah, maka dia akan menjadi wali Allah. Dia akan meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan, ya, walan yajida abdun ta'mal iman wa in kathrat salatu wa shaumu hatta yakuna kadzalik. Seorang mukmin meskipun banyak salatnya, meskipun banyak puasanya, namun kalau dalam dirinya belum ada sikap cinta karena Allah dan benci karena Allah, dia tidak akan merasakan manisnya iman. Dia hanya bisa merasakan manisnya iman kalau dia sudah mencintai karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjelaskan tentang kondisi orang-orang di zaman beliau. Beliau berkata, "Waqad sarat 'amatu mu'akhatin nasi 'ala amri dunya." Sekarang jadi masalah, kata beliau, banyaknya terjalin tali persahabatan, tali persaudaraan di zaman tersebut hanya karena perkara dunia. Wa dzalika la yujdi ahlahu syai'an. Ini tidak akan beri manfaat sama sekali. Tidak akan beri manfaat sama sekali. Ini di zaman Ibnu Abbas, dan kita tahu bahwasanya semakin bertambah zaman semakin parah. Ya, kalau di zaman Ibnu Abbas banyak orang menjalin persaudaraan hanya karena dunia, apalagi zaman sekarang. Bahkan lebih parah daripada itu. Sekarang kita dapati sebagian orang, ya, dia tidak mencintai kecuali kepada orang yang ikut serta dalam kesyirikan yang dia lakukan. Ini mengerikan. Kalau dia musyrik, orang itu musyrik seperti dia, maka dia cinta. Kalau enggak musyrik, maka dia benci. Dia benci sama orang yang bertauhid. Kemudian juga ada orang yang melakukan bid'ah. Kalau ada orang melakukan bid'ah seperti dia cinta. Kalau enggak, dia enggak suka sama orang yang tidak melakukan bid'ah seperti yang dia lakukan. Atau dia punya keyakinan khurafat. Dia punya keyakinan khurafat, kalau ada orang yang khurafat seperti dia, maka dia cinta. Tapi kalau orang itu tidak khurafat, tidak suka khurafat, dia benci, dia musuhi. Ini perkara ditimbulkan karena kejahilan yang parah. Ini terdapat di zaman kita, orang-orang yang seperti ini. Membenci bukan karena Allah, membenci karena syirik, mencintai karena syirik, ya, bermusuh dan membenci orang lain karena tidak ikut syiriknya, membenci orang lain karena tidak ikut bid'ahnya, tidak ikut khurafatnya. Oleh karena Ibnu Abbas mengatakan, wa dzalika la yujdi. Orang yang membenci dan mencintai karena perkara dunia, maka ini tidak bermanfaat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Sungguhnya orang-orang menjalin persahabatan pada hari kiamat kelak, ya, akan menjadi musuh di antara mereka. Yang tadinya bersahabat di dunia, di akhirat akan jadi musuh. Illa al-muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang menjalin persahabatan, pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjalin pertemanan karena dunia, di akhirat nanti akan bermusuhan. Ya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya, ya, seorang, ya, tidaklah mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di akhir pembahasan kita, Ibnu Abbas, ya, penulis membawakan asar dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqatta'at bihimul asbab. Itu firman dari Allah Subhanahu wa taala, maka terputuslah tali-tali tersebut, maksudnya adalah al-mawaddah. Itu terputuslah tali-tali kecintaan di antara mereka. Dan ini sama seperti tadi ayat yang kita sebutkan, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Yaitu orang-orang yang menjalin tali percintaan, tali kasih sayang di antara mereka di dunia, tatkala di akhirat kelak, kata Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, akan terputus tali-tali kasih dan tali-tali cinta tersebut. Kenapa? Karena mereka menjalin kecintaan, kasih sayang, pertemanan, persahabatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena perkara dunia, dan itu tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Ya, adapun cinta karena Allah, persahabatan karena Allah, maka akan kekal, bukan cuma di dunia tapi juga akan kekal di akhirat kelak. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan siang hari ini di Kota Madinah atau sore hari di tanah air. Kita tidak membuka tanya jawab karena ada uzur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita, dan semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mempertemukan kita di surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan.